Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Jadi teman-teman, daftar isi ini kalau dibuat secara manual tentu akan memakan waktu yang lama. Nah, kalau kita bisa menggunakan cara otomatis, maka waktu yang dibutuhkan paling sekitar 30 menit, bahkan bisa kurang jika memang sudah paham betul caranya. Ada 3 tahapan dalam membuat daftar isi otomatis. Yang pertama, kita menyiapkan dahulu dokumen yang akan kita buat daftar isinya. Kemudian, tahap kedua kita membuat style pada teks. Dan yang ketiga, terakhir baru kita nanti bisa buat daftar isinya secara otomatis. Baik, sekarang saya sudah memiliki file atau dokumen yang ingin saya buatkan daftar isinya. Nah, langkah pertama kita Ctrl F dulu ya, Ctrl F. Kenapa? Agar memudahkan kita untuk menavigasi nanti kira-kira daftar isi kita ini sudah rapi atau belum. Oke, tahap pertama adalah kita membuat headingnya dengan cara kita taruh kursornya di judul bab ya, di pendahuluan ini. Kemudian kita pilih stylenya ke heading 1. Nah, ini jangan langsung diklik ya. Jadi heading satunya jangan langsung diklik, tapi kita klik kanan terlebih dahulu. Karena kalau langsung diklik dia formatnya berubah ya. Kita lihat di sini dia berubah. Nah, tapi kita klik kanan, kemudian update heading 1. Nah, maka dia formatnya nggak akan berubah ya. Oke, kita lanjut ke subbab. Ini ada subbab 1.1. Kita akan buat dia ke heading 2 ya. Jadi sama, klik kanan, update heading 2. Gitu. Selanjutnya kita punya subbab. Nah, 1.1.1. Kita taruh kursornya di subbabnya, kemudian kita buat stylenya ke heading 3. Update heading 3 ya. Oke. Nah, untuk seterusnya kita tinggal sesuaikan. Ini subbab 2 ya. Berarti dia di heading 3. Tinggal kita klik saja. Kemudian 1.2 berarti dia heading 2. Kita pilih heading 2. Oke, jangan lupa kursornya diletakkan di teks yang mau kita buatkan stylenya. Kemudian kita lihat di sini 1.3 berarti heading 2 juga. Kemudian ini ada subbab untuk 1.3. Oke, nah kalau untuk subbab seperti ini kita tidak bisa langsung klik heading 3 ya, karena dia akan mengurutkan dari subbab yang paling atas. Oke, kita lihat di sini kan 1.3.1. Nah, kalau kita klik heading 3, maka dia akan berubah menjadi 1.1.3 ya, karena dia melanjutkan penomoran yang ada sebelumnya. Nah, untuk itu kita harus membuat style yang baru untuk ini. Oke, kita buat style yang baru dengan cara kita klik ini ya, panah di sini. Kemudian kita save selection as a new quick style. Oke, kita buat namanya sesuai ininya aja ya, sesuai judul subbabnya 1.3.1. Kemudian kita modify. Nah, karena dia merupakan satu jenis dengan heading 3, maka ini style ininya kita pilih ke heading 3 ya, style based on-nya ke heading 3. Nah, oke ya. Tinggal nanti oke. Nah, dia sudah berubah ya. Jadi sudah berubah ke ini tadi. Kita lihat di sini. Ada tadi 1. Ini ya. 1.3.1 ini. Udah muncul ya. Nah, kita bisa, ini guna navigasi, kita bisa melihat apakah memang daftar isi kita ini sudah sesuai dengan teks ya. Jadi ini ada 1.1.2 runut ya, 1.3.1. Oke, kita ke selanjutnya. Ini 1
32 berarti dia masih di heading sini ya. Oke, kita lihat di navigasi sudah termasuk. Kemudian 133 sama, tetap di heading yang sama. Oke, kemudian nah ini udah ganti bab ya. Untuk bab selanjutnya kita masih menggunakan heading 1. Jadi judul bab tetap bisa menggunakan heading 1. Nah, kemudian untuk subbab 21 kita harus buat style yang baru. Sama seperti tadi, kita harus buat style yang baru dengan cara klik sini, kemudian selection, kita buat judulnya 2.1 biar nggak bingung. Ini sebagai heading 2 ya. Oke, karena dia subbab. Oke, kemudian sudah masuk. Ini 2.2 sama, kita tinggal klik di 2.1 ini ya, karena dia satu tipe. Oke, 2.3 sama seterusnya. Jadi subbabnya harus kita buat jenis heading yang baru. 231 kita buat heading baru lagi. Oke, modify, kita pilih sebagai heading 3 ya, karena dia subbab. Oke, sambil membuat style, kita sambil memperhatikan navigasinya ya, kita lihat apakah sudah rapi atau belum. Oke, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan bab paling akhir. Nah, kita bisa cek dulu di navigasi apakah sudah daftar isinya sudah sesuai dengan susunan teks kita ya. Jadi satu-satu kita cek satu-satu. Oke, kalau udah sesuai baru kita bisa buat daftar isinya otomatis. Buat di sini daftar isi ya. Kemudian kita ke menu references. Kemudian kita table of content. Oke, table of content. Insert table of content. Kemudian oke. Nah, ini bisa kita rapikan ya. Kalau tulisannya bisa kita samakan dengan teks. Kemudian ininya juga bisa kerapikan
misalkan latar belakang terlalu maju, bisa kita rapikan seperti ini ya, tinggal ditarik aja, yang lain ikut. Kemudian ini juga bisa kita rapikan, misalkan terlalu jauh jaraknya, nah, jadi dia lebih rapi. Nah, di daftar tabel daftar isi otomatis ini kita bisa pergi langsung ke halamannya dengan cara klik, kita tekan kontrol, kemudian kita klik judul yang mau kita pilih, misalkan metodologi, kita mau ke metodologi. Nah, itu kita bisa kontrol, kemudian klik metodologi, kemudian kita langsung ke metodologi ya. Nah, begitu juga misalkan ternyata ada perubahan di dalam teks, misalkan metodologinya kita mau ganti dengan judul yang lain misalkan. Nah, maka nanti di daftar isi ini bisa kita klik kanan update field ya. Nah, kita update field, maka dia akan berganti dengan update ya, apa yang sudah kita update. Baik, demikianlah cara membuat daftar isi otomatis. Mudah-mudahan kita sudah nggak bingung lagi ya, dan tidak menghabiskan banyak waktu dalam membuat daftar isi. Terima kasih.